Orang cari guru mudah, tapi yang mau bersuhbah, yang mau berkhidmat itu nggak banyak. Malah banyak murid yang merasa terbebani oleh gurunya, takut dibebani, takut nanti nyusahin hidupnya. Nah, itu belum sah safardar watannya ya. Tapi tenang aja, syaikhuka man la yut'ibuka, kata Imam Al-Mursi, diulang kembali oleh Imam Mu'taila sekadar, gurumu itu tidak akan pernah membuat kamu merasa dibebani, justru kamu senang diberi beban. Itu guru, berarti udah ketemu gurunya kalau sudah ketemu orang begitu ya. Tapi kalau datang ke dia berat, khidmat kepada dia kayaknya susah, mungkin kita belum tasdik kepada keilmuannya sehingga sulit ya. Jadi khawatir nanti terganggu pekerjaannya, terganggu waktunya. Yang ada kita yang ganggu guru, bukan guru yang ganggu kita ya. Jangan salah ya, jangan keliru. Ini safardar watan berikut khalwah darul anjuman. Nah, maka berkhalwat dalam keramaian. Kalau khalwat di surau biasa sudah punya tempat khalwatnya. Nah, namun dituntut, kenapa zikirnya zikir khafi? Supaya nanti dalam keramaian, dalam kesibukan harian, dalam kesibukan bekerja, berbisnis, berusaha, tetap hatinya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khalwat darul anjuman. Maka apakah dia laki atau perempuan? Jika dia orang yang hatinya selalu terhubung kepada Allah, keadaan apapun, maka dia disebut rijalun, lelaki, pejantan ya, meskipun dia seorang perempuan. Dan sebaliknya, ini bahasanya masih halus. Kalau bahasa hadis Nabi lebih kasar ya. Berarti orang-orang yang suka lalai, gampang tersita pikirannya oleh dunia, dia itu walaupun dia laki-laki, dia perempuan. Kalau perempuan ya double ya. Kalau Nabi menyebutnya masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan yang tidak ingat Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Berarti orang yang lalai ini bangkai berjalan, mayit berjalan. Untuk bahasa yang lebih kencang ya, di Sahih Bukhari. Lalu yang berikut apa tuh, nomor berapa? Zikir lisan dan qalbu yang beriringan. Maka ketika tadi kita praktek ba'da salat la ilaha illallah, ikutin irama imamnya. Imamnya memanjangkan ilaha illallah, ikuti. Nanti gemanya akan dahsyat. Kalau imamnya memendekkan baca Allah, ikuti juga. Jadi jangan buat pola sendiri. La ilaha illallah. Imamnya itu benar itu. Kalau imamnya baca cepat, la ilaha illallah, ikutin saja. Nanti akan ada energi yang luar biasa dari suara itu. Ya, seperti suara lebah begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya nomor ke-6, kenapa kita sering baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi? Karena bermakna meluruskan niat. Banyak orang mencari guru supaya sakti ya, ada juga yang cari guru backup supaya naik pangkat, ada juga macam-macam lah ya. Kalau sudah ketemu kaidah ini, hilang itu semua. Dia berburu murni karena ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mencari backup dunia. Betapa dimurkainya seorang hamba mencari wali Allah, mencari wali akhirat untuk menjaga aset dunia. Ya, itu kekonyolan yang zahir hari ini. Dan banyak ya, beberapa politisi ada yang begitu, sengaja mengundang syekh-syekh, kiai-kiai untuk wiridan di tempat dia supaya aman. Ya, paling aman sebentar, nanti juga ya tangkap ya. Dia lebih takut kepada pengadilan dunia daripada pengadilan akhirat ya. Lalu yang ketujuh, ya ini yang masuk pada sore ini, nagoh dash ya. Apa arti nagoh dash? Kalau kampung ibu ya Aldomi bacanya nakah, tidak menakah. Nagoh dash, sehingga saya begitu cara bacanya. Apa artinya? Muraqabatul khawatir, selalu memperhatikan lintasan-lintasan pikiran dan hati. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya latihan zikir nafas, nafi isbat. Kalau itu mesti suluk dulu, itikaf dulu baru dikasih ya. Tapi ada jalan pintas di Thariqat Samaniyah, ada, nggak perlu suluk khalwat, suluknya darul anjuman ya. Kecuali kita pakai jalur Naqsyabandiyah Muzhariyah bisa. Kalau Naqsyabandiyah Khalidiyah biasanya suluk dulu, khalwat dulu, suluk khalwat ya. Tapi kalau ada guru yang dia berijtihad, mungkin muridnya tidak mungkin dapat cuti, tidak mungkin dapat libur, tapi muridnya mau berkomitmen mujahadah,
Ya, bisa-bisa aja diberi di luar khalwat. Tergantung gurunya, kan gurunya yang punya SIM, surat izin mengajar. Ya, kalau ada yang protes, protes sama siapa dia? Ya, itu guru sudah punya otoritas untuk mengajar, walaupun yang lain tidak sepakat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam nafas ditahan, itu kemudian kita memperhatikan apa yang masuk lewat pikiran, yang masuk lewat hati. Ya. Dan dahulu mereka kalau latihan zikir begitu, mulai daripada subuh, diam bentuknya, tapi nafasnya tidak terdengar, naiknya tidak terdengar, turunnya tidak terdengar, dia menarik nafas, tidak terdengar dia mengeluarkan nafas. Dia selalu memperhatikan, karena syaitan itu bisa masuk pada pembuluh darah. Tapi ingat, syaitan tidak selalu maksud melalui nafas. Dan nafas ini milik Allah, langsung mutlak. Kalau darah, Allah sudah diberikan hak kepada syaitan. Jadi iblis itu, ia jadi majalah dam. Seluruh syaitan mengalir dalam pembuluh darah. Nah, maka kedekatan kita kepada Allah jangan sebatas mengenal hakikat darah. Kalau orang hanya mengenal hakikat dirinya yang zahir sampai kepada darah, nanti masih dapat tembus oleh syaitan. Dia harus mengenal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami mendekat, lebih dekat kepadanya, lebih dekat daripada habl, saluran warid yang warada. Apa arti yang warada? Yang dia mengalir, dia naik turun, keluar masuk. Ya, kalau boleh diterjemahkan secara umum, itu adalah saluran nafas. Ya, lebih dekat dari itu. Lebih dekat, Allah lebih dekat kita daripada nafas kita sendiri. Kalau terjemahan biasa, pembuluh darah, nadi, ya itu terjemahan, boleh-boleh saja. Kalau tafsir, masih boleh kita berbeda, ya. Nah, mereka biasanya menjaga qalbunya, yahfaz al-qalba an khudurir aghyar min tulu'il fajri ila dhahwatil kubra ala wajhin takunu al-quwwatu al-mutakhayila fi tilka al-muddah ma'zulatan 'anil 'amal. Dan selanjutnya, jadi caranya mereka membaca satu kalimat zikir, yang diajarkan gurunya, lalu dijaga. Nah, ini sebenarnya kurikulum antum sekarang yang lagi latihan sebagian 70% kan itu. Jangan mesti lataif, jangan cemburu dengan wirid orang lain. Itu hanya sekedar latihan. Tujuan zikir itu hanya ingat. Bisa orang ingat lewat lataif, bisa ingat lewat nafi isbat. Yang penting ingatnya, bukan tekniknya. Ya, jadi kalau teman kita sudah tahlil, sudah nafi isbat, kok saya masih lataif? Nggak ada masalah. Ini Imam Alauddin hanya mengamalkan ilahi antar maksudi, nggak pakai nafas, nggak pakai ini, pakai bacaan bertahun-tahun, nggak ada masalah, dia nggak protes. Tapi murid sekarang kan manja-manja, ya minta-minta. Ya, masa saya belum diberi gitu. Kalau dulu nggak ada begitu. Dulu orang ngamalin zikir ismul zat, ismul Allah itu bisa 6 tahun. Ada nama Allahnya, satu titik kolbu. Oh, sekarang kalau sudah 10 hari mesti nambah. Oh, bahkan kalau itikafnya cuma 10 hari, 3 hari kita nambah gitu. Seperti sekolah negeri aja, masuk kelas swasta. Kita nggak begitu. Kurikulum ini bukan untuk diotak-atik seperti itu. Ya. Barangkali itu sebabnya kenapa zikir-zikir kurang bernatijah. Kurang bernatijah, apa arti natijah? Berbuah, berhasil. Karena mengejar target. Biasa aja, ya. Istiqomah aja. Pulang nanti, kembali lagi zikir lataif. Ya. Sekali sehari itu. Kalau nggak sekali seminggu, waduh sulit sekali ya, sekali seminggu ya. Kalau khatamnya minimal sekali seminggu, tapi diisinya tiap hari. Ya. Yang berikut, yang nomor berapa? Yaddash, ya. Yoddash, bacanya yod. Yoddash itu, al-maksud min jami'i ma sabaq. Semua yang tadi itu, bahwa ibaratun anil hudur malhaq. Tujuannya cuma satu. Hadir hati, merasakan Allah Ta'ala. Ala wajhi zawq, bukan berdasarkan analog seperti para filsuf atau ahli kalam, ahli akidah, mana dalilnya, mana analognya, itu berdasarkan dalil akli atau nakli, tapi lebih real berdasarkan zauq. Apa arti zauq? Jadi cara merasakan Allah itu, cara mengenal Allah itu ada hissi, satu, empirik. Apa bukti Allah ada? Ada alam semesta. Nah, ini ilmu kalam namanya. Hissi dan akli. Jadi dia dari alam ini dipindahkan kepada akal. Jadi satu paket itu. Mungkinkah ada bangunan tanpa ada yang membuat? Nah, bangunan itu fisik, lalu dibuat analog. Apa analognya? Kias. Jika bangunan ini ada yang buat, masa seperti bumi ini tidak ada yang buat? Nah, masuk kepada akal. Jadi hissi masuk kepada akli. Itu ilmunya ahli kalam, ahli akidah. Ya, paling hebat jadi singa aja. Ya, debat-debat mulu Tuhan di langit, debat di aras,
bertempat apa nggak di tempat, paling gitu aja debatnya. Masih mau debat begitu? Toh debat istawa, ya masa lalu kita lah. Ya. Ibu Aswi itu tukang debat dulu, sama mana? Ya, tapi kalau Ibu Aswi lebih serius debat, sampai dibawa ke dalam Facebook dan mimpi. Ya. Dan itu sudah banyak makan korban dari masa ke masa. Masa kita mengulang lagi? Nah, kami cukup pengalaman aja, sudah ngalamin itu. Sekarang udah ketemu, ternyata istawa itu bukan untuk diperdebatkan. Kata ia, tangan di Quran itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dirasakan. Nah, makanya muncul yang ketiga, zauq. Dan ini tidak mungkin kecuali jalur tasawuf. Maka saya menghimbau kepada orang-orang yang lagi sibuk mempersiapkan dirinya jadi singa aswaja, udah cukup, ya, antum pelajari ilmu zauq. Ya, ujungnya nanti qaswatul qalb. Debat-debat itu ujungnya nanti keras hati. Mesti belajar ilmu zikir kepada ahlinya. Ya. Biar nggak sibuk lagi sama orang. Jadi debat itu sibuk sama orang. Kalau zauq, kita sudah sibuk, ternyata mengalahkan diri sendiri aja nggak kuat. Duduk sebentar, coba ustad loh, duduk sebentar, kalah sama yang awam. Ini terbukti di Surau ini. Yang ustad, yang tamatan pesantren, tamatan sekolah Islam, kalah sama yang umum. Ini Surau ini saksinya. Ya, awal-awal hari apalagi ya, hari ketiga udah mulai sama. Ya, kok kalah gitu? Berarti benarlah yang disebut oleh Imam Ghazali itu, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Jadi mereka ketika menyesali dirinya dulu suka berdebat itu ketika sudah masuk ke tasawuf, bukan kembali ke kelompok yang suka debat lagi. Ya, nggak usah kita sebut lagi kelompoknya, nanti marah lagi dia. Nah, masuk ke dunia ruhani, zauq itu tempatnya di kolbu dan ruh. Kalau qiyas tempatnya di akal. Kalau empirik tempatnya pada indera yang 5. Nah, ini sudah masuk ke mana? Zauq itu masuk ke dalam kolbu. Zauqnya kolbu itu belum selesai, masih ada zauqnya fuad. Orang kalau sampai pada zauqnya fuad, Allah kasih dia penglihatan alam lain. Kita ini ada zahir batin. Kalau antum masuk ke dimensi batin, yang zahir ini jadi batin, tapi yang di alam sana menjadi, oh itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi itu bukan kalam Ar-Razi ya, itu kalam Imam Ghazali. Katanya bertasawuf Imam Ghazali, tapi nggak mengaku itu dan menganggap itu halu. Ya, kita meragukan orang-orang yang bela-bela thariqat mu'tabarah, tapi tidak percaya begini. Ya. Nggak bisa membedakan antara halu dengan mukasyafah ilahiyah. Lalu ada lagi zauqnya sir. Sir itu zauqnya sudah mulai sifatnya al-ilm al-laduni. Jadi Allah sudah mulai ngajar dia. Nah, orang seperti ini yang disebut dengan maktabah. Dia adalah library. Dia adalah perpustakaan yang hidup dan berjalan. Nah, mereka itulah kalau ummi, tetap saja tidak ummi, itulah baginda Rasulullah SAW dan pewaris-pewarisnya. Bukan jangan heran, banyak mursyid-mursyid nggak sekolah. Kalau ngomong tauhid, lebih canggih beliau dari kita-kita yang sekolah-sekolah ini. Ya. Dan menyebutkan istilah-istilah, yang istilah itu hanya kita temui di kitab-kitab tua, tapi kita bisa mengatakannya. Karena mereka langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita dimudahkan Allah berguru kepada mereka, apalagi sampai kepada zauq ruhani. Itulah zauq yang tak terbatas, tak berwarna, tak bertempat, yang tak berlimit. Zauqnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut zatiyun, orang-orang yang sudah fana dalam memandang, dalam mengingat zatullah tabaraka ta'ala. Nah, lalu ada yang disebut wukuf zamani. Sudah berapa? Wukuf zamani. Ini sudah dijelasin sama Buya, belum ya? Innal wukufa az-zamaniyya alladhi huwa halu ahli at-tariqa wa ra'su mal as-sa'irin ila 'alam al-haqiqa ibaratun an qawl as-salik waqifan ala ahwali fi kulli zaman annaha mujibatun lisyukri am mujibatun lil-'udhri. Ya, kata Imam Bahauddin, seorang ya, ahli tariqah, modal dia untuk masuk ke alam hakikat itu adalah waqifan ala ahwali fi kulli zaman. Dia dalam setiap detiknya, jika dapat nikmat baik zahir atau batin, zahir berarti materi, batin dapat natijah zikir, lisyukri, dia bersyukur. Itu sebabnya kita setiap kali selesai zikir kita sujud syukur. Itu bukan bid'ah, itu bagian dari bab al-wukuf az-zamani. Ya, ada juga yang banyak, kayaknya dulu kami suruh nggak begitu deh. Ya karena inti nggak baca ini, sederhananya gitu aja. Ya, coba baca kitab ini, kaidah-kaidahnya kembali hidup lagi. Ya.
Katanya ingin memurnikan thariqah, diajak memurnikan malah dianggap bid'ah kita. Ya, sekarang kata orang Jawa. Kalau tidak mendapatkan, belum mendapatkan nikmat, nah, kok ada orang tahu sholatnya nggak khusyuk, mulai dia sadar, kok saya zikirnya kurang, itu kan dia sudah mulai zikir. Jadi kalau dia belum belajar zikir qalbu, dia nggak akan pernah sadar dia itu kurang zikir. Itu sebabnya banyak orang di luar sana cukup dengan takbir-takbir sudah merasa suci, cukup dengan pergerakan politik tertentu sudah merasa Islamnya paling benar. Ya, memenangkan Allah sendiri dalam dirinya belum sanggup, gimana dia mau membela Islam? Ya, Islam itu isinya nama Allah, nama Sayyidina Muhammad SAW. Besarkan dulu nama itu di qalbu, baru takbir pakai mulut, berbuih-buih ke mulut, tapi nggak bisa menaklukkan musuh untuk apa? Sedangkan di akhir zaman disebutkan dalam hadis Imam Hakim, hadisnya Sahihul Islam, bahwa umat Islam menaklukkan Eropa, ya, Bani Rum disebut, itu cukup dengan takbir. Ini naklukin teman sesama beda partai aja nggak bisa, udah beda fahamnya udah nggak bisa. Di takbir kita takbirnya bingung. Ya. Apa yang salah? Yang salah di qalbunya belum bertahta nama Allah. Masih ingat baginda Rasulullah SAW ketika pedang sampai di leher beliau, lagi musim perang, beliau rehat di bawah pohon. Ternyata ada spire, ada mata-mata yang sudah siap. Dia seperti ahli golok, ahli pedang. Dengan cepat tangkas pedangnya sampai di leher baginda Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata dia? Hei Muhammad. Salah dia manggil Muhammad, itu masalahnya. Seharusnya dia nggak panggil Muhammad. Ya, seharusnya oh ya gitu aja ya. Karena nyebut nama Muhammad, tubuh dia dari Muhammad. Ya, hei Muhammad. Siapa yang melindungi engkau dari pedangku itu? Ya, pedang itu tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Allah. Nabi cuma jawab, "Oh, coba antum yang baca Allah belum tentu kayaknya." Belum ya? Nanti membacanya dari dalam kolbunya. Karena dirinya bergetar, getaran itu pasti memantul kepada kolbu orang yang hantam dia. Pertama baca Allah, itu pedang langsung jatuh. Diambil lagi, todong lagi, tapi kekuatannya sudah melemah. Ditanya lagi seperti itu, jawaban Nabi sama Allah. Tuh, yang begitu tuh kekuatannya, langsung dia jatuh lagi. Ulang lagi yang ketiga, Nabi ambil, dibalikin. Sekarang kamu siapa yang ngomong ini? Langsung syahadat. Cukup kalimah Allah. Cukup kalimah Allah. Makanya zikir ini, zikir Allah. Allah itu bukan bid'ah, bukan bab daripada zikir syaitani. Ini kitabnya ada. Kalau syaitani mungkin ya, yang bilang syaitani, yang bilang bid'ah berarti dia nggak update ya, nggak update. Kita sudah banyak bahas bahwa zikir Allah itu bukan bid'ah ya, itu sunnah malah. Nah di sini al-wukuf zamani ini puncaknya nanti adalah seseorang itu sampai kepada thariqah muhasabah.